Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Frederick J. Pinakunari dalam program pencerahan hukum hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah perpajakan bagi Anda yang berprofesi sebagai advokat. Sebelum itu saya ajak teman-teman semua untuk like, share, comments, dan juga subscribe channel kami. Nah, kita ketahui bersama bahwa advokat adalah salah satu profesi di bidang hukum. Dan advokat itu bisa dalam bentuk persekutuan perdata atau kita kenal dengan nama firma hukum atau perseorangan. Bahasa Inggrisnya sole practitioner. Nah, kita ketahui bahwa setiap wajib pajak itu harus ada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan. Karena itu kita akan membahas tentang kewajiban apa sih yang dimiliki oleh wajib pajak yang profesinya adalah pengacara. Nah, kita lihat pertama, kita harus punya NPWP. Karena setiap orang yang berprofesi sebagai advokat harus sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif dalam memiliki NPWP. Kewajiban untuk punya NPWP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 yang sudah dirubah beberapa kali. Terakhir itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Situ disebutkan dalam pasal 2, kewajiban untuk memiliki NPWP. Teman-teman bisa baca sendiri pasal 2 dari peraturan tersebut. Nah, setelah punya NPWP, sang advokat yang berpraktek secara perseorangan maupun bergabung dalam sebuah firma hukum itu ada kewajiban untuk melakukan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sama seperti yang tadi yang sekarang ini 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini juga bisa dilihat di pasal 28 ayat 1 bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak Badan Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, apa sih pembukuannya itu? Itu ada di ayat 7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu si pengacara yang bersangkutan yang menyelenggarakan pembukuan itu harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Itu adalah penyesuaian antara pembukuan secara komersil dengan pembukuan secara fiskal. Pembukuan secara komersil itu maksudnya adalah pembukuan berdasarkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Nah, kalau pembukuan fiskal itu adalah informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan, di mana penyajiannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu nomor 3. Yang selanjutnya adalah kewajiban berikut adalah advokat yang berpraktek secara perseorangan itu wajib melakukan pencatatan dan menghitung penghasilan bersihnya, penghasilan neto Jika omset atau peredaran brutonya itu dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar dan dia harus memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah, ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang yang tadi bahwa norma perhitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Dirjen Pajak.
Nah, soal angka 4,8 miliar itu datangnya dari mana, Pak? Itu di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 83 mengenai pajak penghasilan. Di pasal 14 ayat 2 itu bilang, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud ayat 1 dan seterusnya. Jadi itu ada ketentuannya, ya, artinya ada batasannya itu 4,8 miliar. Berikut, firma hukum atau advokat yang berpraktik secara perseorangan yang menghasilkan, ya, kalau tadi di bawah tidak sampai 4,8, nah sekarang ini kalau menghasilkan omset atau peredaran bruto di atas 4,8 miliar, itu ada kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, kapan 4,8 miliar itu dalam setahun ya teman-teman ya. Jadi kalau dia 1 tahun bisa mendapat 4,8 miliar, itu pengacara tersebut wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, itu diatur. Dari mana diaturnya? Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013. Tentang apa? Tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Itu ada di pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, penghasilan yang diperoleh firma hukum atau advokat yang berpraktik secara perseorangan antara lain ya berasal dari mana? Dari jasa konsultasi, penanganan perkara atau success fee harus diinformasikan dalam bentuk surat pemberitahuan tahunan. Kita kenal SPT ya, yaitu diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 83 mengenai pajak penghasilan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, advokat yang berpraktik secara perseorangan wajib memperhitungkan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 yang berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan tahunan ya. Jadi wajib itu memperhitungkan bukti potongnya itu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 94 nah, pasal 28 ayat 1. Juga diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32/PJ/2015. Jadi buat teman-teman yang membuka kantor advokat, menjalankan usaha sebagai advokat, kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan perlu ditaatin ya, karena kita adalah warga negara yang baik. Selanjutnya yang kedelapan, advokat yang berpraktek melalui sebuah firma hukum, ya ini kalau masih jadi asosiat di sebuah kantor hukum, itu harus memperhitungkan bukti potong pajak penghasilan PPh 23, fungsinya sebagai pengurang pajak penghasilan tahunan. Ya, itu diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 94. Ya, itu dibilang begini, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang tertuang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa huruf C, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 23. Ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015. Yang kesembilan, firma hukum atau advokat yang berpraktek secara perorangan juga wajib untuk melakukan pelaporan pajak. Pelaporan ini dilakukan melalui sarana berupa pemberitahuan, surat pemberitahuan atau kita kenal SPT. Itu surat yang wajib oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, jadi kita wajib tuh untuk mengajukan SPT ya, tiap tahun itu biasa buat kita sampaikan kepada kantor pajak gitu ya. Ini diatur juga di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Nah, berikutnya itu surat pemberitahuan, SPT. SPT ini sesuatu yang perlu sekali kita pahami ya bagi kita yang memiliki kantor advokat. SPT itu ada beberapa macam, yaitu SPT masa, kemudian ada juga SPT tahunan. Ya, ini semua adalah hal-hal yang penting untuk kita sampaikan kepada kantor pajak. Ya, SPT masa dan SPT tahunan. Nah, bagi advokat yang berpraktik secara perseorangan atau tidak bergabung dalam sebuah firma hukum, itu juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan. Ya. Jadi apakah itu tadi bekerja atau tidak bekerja di kantor firma hukum tertentu, advokat yang berpraktik perseorangan ya juga wajib menyampaikan SPT tahunan, yaitu SPT 1770SS, yaitu pelaporan yang diajukan jika penghasilan tidak lebih dari 60 juta per tahun. Kemudian ada bentuk pelaporan berikut yang diajukan jika penghasilan lebih besar dari 60 juta per tahun. Ya, kemudian yang berikut, setiap firma hukum itu memiliki kewajiban menyampaikan SPT tahunan, yaitu SPT 1771. Apa itu? Itu adalah surat pemberitahuan pajak tahunan yang digunakan oleh wajib pajak yang berbentuk badan. Nah, ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor per 34/PJ/2010. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai aspek pajak yang penting diketahui oleh kita semua yang berprofesi sebagai advokat. Ya, saya berharap ini dapat membawa manfaat buat teman-teman semua. Salam sukses, salam sehat selalu. God bless you.